Industri pengolahan dan pertambangan memberi sumbangan terbesar perekonomian KEPRI Membaik Tanjung Pinang, BP, meskipun masih dalam himpitan pandemi COVID-19. Kondisi perekonomian Provinsi Kepri 2021 disimpulkan membaik oleh Badan Pusat Statistik BPS, Provinsi Kepri. Instansi tersebut menyatakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri meningkat 3,43%. Pertumbuhan ekonomi Kepri sudah menunjukkan progres yang positif pada triwulan 3 tahun 2021. Kuncinya pada triwulan 4. Pada triwulan 4 ekonomi Kepri tumbuh 5,27% dibandingkan triwulan 3, ujar Kepala BPS Provinsi Kepri, Darwis Sitorus, Selasa, 8/2, di Tanjung Pinang. Dijelaskannya, dengan capaian ini pertumbuhan ekonomi Kepri sudah sesuai dan mendekati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri tahun 2021 sampai tahun 2026. Target pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada 2021 adalah pada angka 3,54%. Darwis melanjutkan, kategori yang memberikan andil pertumbuhan terbesar pada pertumbuhan ekonomi Kepri, yaitu industri pengolahan yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 2,72%, pertambangan dan penggalian 2,10%, dan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,61%. Sektor pariwisata masih belum memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di 2021. Karena sepanjang 2021, pandemi COVID-19 masih tinggi yang menyebabkan tutupnya aktivitas wisata, jelasnya. Pada triwulan 4 2020, ekonomi Kepri terkontraksi sebesar minus 4,46%. Reporter, Jailani Editor, Rian Agung. Polisi patroli keliling Tanjung Pinang cegah tangkal penyebaran COVID-19. Tanjung Pinang, BP, Satuan Samapta Polres Tanjung Pinang, menggelar patroli cegah penyebaran COVID-19 di Tanjung Pinang. Patroli yang digelar rutin dan berkala tersebut juga bertujuan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas yang aman dan kondusif di Tanjung Pinang. Kasat Samapta, AKP Ahmad Syahputra, mengatakan selain memantau situasi keamanan dan ketertiban, petugas juga menyambangi masyarakat terkait cegah tangkal COVID-19. Patroli rutin ini terus ditingkatkan, katanya, Selasa, 8/2. Selain pemantauan, petugas mengimbau masyarakat Tanjung Pinang agar selalu memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi. Keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dapat terwujud apabila ada sinergitas dan kemitraan yang baik antara pihak kepolisian dengan seluruh warga masyarakat, tegas Ahmad. Petugas juga memberikan imbauan dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya remaja, agar tidak berbuat hal-hal yang melanggar hukum. Pulang tidak terlalu malam pulang dan tidak meminum minuman keras serta tidak ikut balapan liar, jelas Ahmad. Reporter, YUSNADI Nazar Editor, Gustia Beni. Pembangunan tahap akhir terus digeser Ramadan. Masjid Tanjak difungsikan Batam Kota, BP. Badan Pengusahaan, BP, Batam menggesa pembangunan Masjid Tanjak di kawasan Bandara Hang Nadim. Sebab, masjid yang akan menjadi salah satu ikon di kota Batam itu, ditargetkan rampung sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Sebenarnya, target selesainya itu setelah Lebaran. Tapi kami lagi berusaha, insya Allah bulan Ramadan sudah bisa difungsikan, kata Kasubdit Pembangunan Kepelabuhanan dan Bandara BP Batam, Boy Zasmita, Selasa, 8/2. Progres pembangunan masjid itu sudah hampir ke tahapan akhir, sebab pekerjaan struktur bangunan sudah bisa dikatakan rampung. Namun, yang belum selesai adalah arsitekturalnya. Reporter, Egy Idria NSYAH Editor, Ratna IRTTIK. Kasus aktif meroket jadi 205 orang. Status PPKM level I Batam tak selaras penambahan kasus. Banyak pihak yang menaruh harapan pandemi COVID-19 segera berakhir. Namun, memasuki tahun 2022 kasus COVID-19 di Batam malah mengalami lonjakan signifikan. Bahkan, kasus aktifnya masih meningkat. Berdasarkan data tim gugus tugas COVID-19 Kota Batam pada Selasa, 8/2 kasus aktif di Batam naik menjadi 205 orang.
di mana sebanyak 199 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 dan Rumah Sakit Khusus Infeksi RSKI Galang. Sementara 6 orang lainnya isolasi mandiri di rumah. Total kasus aktif sampai hari ini, kemarin, 205 orang, ujar Ketua Bidang Kesehatan Tim Gugus Tugas COVID-19 Batam, Didi Kusmaryadi, Selasa, 8/2. Tingginya kasus aktif COVID-19 ini tentunya bakal menjadi beban bagi rumah sakit. Hal tersebut disebabkan oleh rasio pemanfaatan tempat tidur, ruang gawat darurat, ruang ICU, dan ruang isolasi rumah sakit rujukan yang ada di Kota Batam. Untuk saat ini tamping kita masih sangat mencukupi, tambah Didi. Daya tampung ini terdiri dari kapasitas rumah sakit di Batam 1.791 tempat tidur. Kapasitas RSKI Pulau Galang 460 tempat tidur dengan total 2.151 tempat tidur. Selain itu, terdapat juga fasilitas pendukung karantina dari Rusun Pemko sebanyak 1.088 orang, Rusun BP Batam 360 orang dengan total 1.448 orang. Reporter, Rengga YULI ANDRA, Fiska Juanda, EUSEBUS Sara, YULI TAVA Editor, Ratna IRTATIK.